Udah pada kangen kan sama cerita ini? Jadi mari langsung saja masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan flashback ke 2 hari sebelumnya. Terlihat Juwon yang merasa lega karena akhirnya dirinya tidak kedinginan lagi. Namun, Haejin memintanya untuk tidak bersantai, karena mereka perlu membicarakan pengaturan skillmu. Lalu dengan masih merasa kecapean, Juwon pun mengiyakannya, dan Haejin mengatakan bahwa ia sudah memikirkan soal kelebihanmu. Maka aku akan mulai dari situ. Jadi biasanya para player mempertimbangkan konsep field tempat mereka berburu, di mana jika mereka memiliki level rendah, mereka kemungkinan besar akan pergi ke tempat dengan XP yang bagus. Tapi semakin tinggi level dan grade fieldnya, maka semakin penting untuk memilih field yang cocok dengan kemampuan mereka. Sendiri dikarenakan field grade tinggi, memiliki tipe monster yang unik. Dan apakah kau ingat di Pulau Langit, Kainel yang monster-monsternya mengandalkan kemampuan terbang? Juwon membalas, ya aku ingat, dan di tempat itu, player tipe melee sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Haejin melanjutkan, nah hal ini memang akan menjadi kelemahan bagi mereka yang skillnya terbatas, tapi sebaliknya, jika tidak memiliki batasan skill, maka ini adalah keunggulan besar baginya. Jadi kalau kamu spesialis di field tertentu, maka bahkan level yang rendah bisa menjadi counter yang hebat. Lalu, Sang-wook menyimpulkan bahwa kalau begitu, kemampuan Juwon yang bisa menukar skill, membuatnya bisa selalu menyesuaikan komposisi skillnya, sesuai dengan field manapun yang dimasukinya. Berarti ini bisa dibilang ia terlalu overpower. Lalu Haejin mengatakan bahwa di Hellplague Land, sebagian besar monsternya adalah tipe undead. Jadi meskipun elemen api memang akan bekerja, tapi itu belum bisa disebut sebagai counter. Mendengarnya, John bertanya, jadi apakah ini benar-benar seperti di dunia fantasi? Sang-wook membenarkannya. Dan apakah kau pikir sebelumnya ini bukanlah dunia fantasi? Lalu Juwon berpikir bahwa jika memang dunia ini mengikuti konsep dunia fantasi, maka ada satu skill yang kupikir akan cocok, ujarnya, sembari menunjukkan skill Spear of Judgment. Dijelaskan Spear of Judgment rank D memiliki efek memunculkan tombak atribut suci yang dipenuhi kekuatan ilahi, memberikan 100% tambahan damage pada target tertentu. Biaya mana berkurang 50% jika Divinity di atas 50. Namun, jika Divinity di atas 100, maka akan memberikan efek Execution Rank B pada target tertentu yang bisa langsung menghabisi musuh yang memiliki HP di bawah 10%, dan jika Divinity di atas 150, maka akan memulihkan 5% mana dari target tertentu. Syarat penggunaan memiliki Divinity sebanyak 44, dan mana yang digunakan 150. Lalu scene berpindah ke waktu sekarang, terlihat para undead yang dihujani oleh tombak suci, yang diluncurkan oleh Juwon, yang langsung membuat para undead musnah seketika. Melihat hal itu, Haejin yang merasa penasaran bertanya, sebenarnya berapa level manamu sekarang? Namun Juwon malah mengatakan bahwa, bahkan ke orang tua, sendiri pun tidak boleh memberitahukan statistik mana. Mendengarnya, Haejin pun mendekat, lalu mencoba merayu Juwon untuk memberitahukan hal itu kepadanya. Namun Juwon tidak peduli dan malah berpikir bahwa sebelumnya ia sempat kebingungan, karena skill itu yang membutuhkan stat Divinity. Tapi untungnya berkat trait unik parameternya otomatis disesuaikan. Yang membuat stat Divinity berubah menjadi mana yang membuatnya semakin overpower. Lalu, Sang-wook menyarankan agar kembali terlebih dahulu, karena mereka sudah menyusuri area ini selama 2 jam. Jadi kalau dilanjutkan, bisa-bisa kita akan kesulitan untuk kembali. Ditambah sepertinya sudah tidak ada monster yang tersisa di sini. Jadi lebih baik kita kembali. Namun tiba-tiba saja, mereka melihat segerombolan siluet orang-orang dari kejauhan, tapi Juwon yang melihatnya, mengira bahwa itu adalah pasukan lainnya. Dan saat Juwon semakin memfokuskan pandangannya, ia mengira bahwa orang-orang itu berasal dari kultus Jinli. Namun Haejin bertanya, apa kau sedang mencari skill untuk disalin? Juwon membenarkannya dan berkata bahwa skill Spear of Judgment memang bagus, tapi aku ingin sesuatu yang lebih mencolok dan terlihat lebih keren. Namun ia semakin terkejut, karena menyadari bahwa orang-orang itu ternyata adalah orang dari Guild Raider. Lalu Haejin dan saudaranya yang melihat pertarungan dari Guild Raider dan para undead pun memujinya. Meskipun ia merasa sedikit kesal kepada mereka, dan terlihat
pemimpin pasukan yang meminta pasukannya untuk menahan para undead karena mereka sedang unggul dalam pertarungan ini, namun sayangnya salah satu dari pasukan itu sudah tidak kuat untuk menahan serangan undead yang membuatnya harus tersungkur dan menggerang kesakitan. Melihatnya, Juan mengatakan, "Ya, sepertinya ini tidak berjalan seperti pertempuran kita kemarin karena mereka kehilangan cukup banyak orang." Namun Sang-wook yakin, meskipun Guild Trader kehilangan banyak orang, tapi mereka pasti akan menang. Dan urutan seperti ini sudah biasa dalam raid field, tapi walaupun lawannya sama, hasilnya berbeda dengan kita kemarin yang lebih mulus. Lalu ia berujar di dalam hati, apa hal itu terjadi karena Juon, tapi strategi yang terlalu bergantung kepada satu orang itu terlalu beresiko tinggi. Lalu Hejin mengatakan, "Hei Juon, lihatlah baik-baik, sepertinya itulah kondisi tim kita kalau tidak ada kamu." Dan karena Hejin melihat bahwa pertempuran itu akan segera berakhir, ia pun meminta mereka untuk segera pergi dari sana, karena sudah tidak ada lagi yang perlu dilihat. Namun tiba-tiba saja Juon melihat bahwa orang yang telah dihabisi oleh para undead kembali bergerak dan muncul notifikasi sistem. Slave of Plague Rank S memiliki efek jika terbunuh oleh target dengan skill Legion of Plague Rank S, maka akan bangkit kembali sebagai Slave of Plague, dan setelah bangkit target, akan berubah menjadi ras undead. Dan jika tidak dimusnahkan di Hell Plague Land, maka akan kembali pulih 100% setelah 600 detik mendapatkan efek kebal terhadap rasa sakit. HP berkurang 90%, namun Strength bertambah 90%. Strength meningkat sesuai HP yang hilang berevolusi setelah membunuh sejumlah target tertentu. Lalu, orang-orang yang kembali bangkit sebagai undead pun langsung menerjang maju ke arah orang-orang dari Guild Trader. Melihat kejadian itu membuat Hejin, Juon dan Sang-wook sangat terkejut. Lalu Shin berpindah ke Hyesung yang kaget setelah menerima informasi bahwa orang-orang yang mati akan kembali bangkit sebagai monster. Juon membenarkannya, dan ia juga mengatakan bahwa monster yang dikalahkan bahkan bisa kembali bangkit setelah beberapa saat. Lalu Hyesung bertanya tentang keadaan Guild Rider sekarang. Sang-wook mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian yang sangat besar, tapi setelah memusnahkan semua jasad, agar tidak bangkit lagi, kami pastikan mereka telah meninggalkan area itu. Setelah mendengarnya, Hyesung menyimpulkan bahwa artinya kita harus membakar atau menghancurkan kepala mereka saat menghabisinya. Lalu ia bertanya tentang keadaan tim pengintai lainnya. Salah satu orang mengatakan bahwa mereka hanya menemukan pegunungan. Rekannya menambahkan, kami menemukan zona lava, tapi perlengkapan kami tidak cukup untuk memasukinya lebih jauh. Mendengarnya, Hyesung memutuskan untuk melanjutkan pengintaian, terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan. Lalu Shin berpindah ke 3 hari kemudian, terlihat Hyesung yang seperti sedang berpikir keras, karena area pengintaian yang sudah sangat luas. Dan jika Rade, Bossfield tertunda lebih lama, maka ini akan menjadi masalah. Tapi seharusnya sekarang sudah ada tanda keberadaan dari Bossfield. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang berlari ke arahnya karena ingin memberitahukan penemuan mereka, yang sayangnya tidak terlalu jelas karena fotonya diambil dari jauh. Tapi bisa dipastikan bahwa itu bukanlah monster biasa. Lalu Juon yang melihatnya dari belakang berpikir bahwa sepertinya monster itu adalah Bossfield-nya. Lalu dijelaskan bahwa di antara semua unique trait peringkat SS, Blood Battle lah yang menghasilkan attack power tertinggi. Namun ada kelemahan fatalnya di mana untuk mengumpulkan stok, pemilik skill harus memberikan pukulan terakhir ke monster supaya stok dapat terkumpul. Lalu Shin berpindah ke 5 jam sebelumnya terlihat Hyesung yang mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa setelah mereka menganalisis monster yang diduga sebagai boss monster dari rekaman bodycam, ada beberapa monster lain yang tampak mematuhi perintahnya, dan jika dilihat dari baju zirah yang monster itu kenakan, bisa dipastikan bahwa defensinya sangat tinggi. Mendengarnya, Hejin mengusulkan bagaimana jika semua DPS jarak jauh fokus untuk menyerang bos, supaya HP dan defensinya perlahan turun. Namun Sang-wook tidak setuju dengannya, karena mereka tidak punya cukup tank untuk menahan monster lain kalau semua serangan diarahkan ke bos. Mendengar hal itu membuat orang-orang ribut sendiri, di mana ada yang ingin menyelesaikannya dengan cepat sebelum kelompok lain menyelesaikannya. Namun ada juga yang lebih mementingkan keselamatan daripada kecepatan. Karena kalau mereka mati, yang ada malah akan memperbanyak monster, karena orang yang mati akan bangkit sebagai undead. Namun sikap orang-orang itu membuat Hyesung kesal dan memutuskan bahwa dirinya lah yang akan menangani bosnya. Jadi aku akan mengumpulkan stok dengan berburu monster biasa selama 5 jam. Lalu kita akan bergantian untuk istirahat, sembari menjaga stok tetap ada. Lalu Shin berpindah ke saat sekarang, terlihat Hyesung yang sedang melawan para monster sembari berujar di dalam hati. Setelah itu kita akan langsung mulai serangan ke Bossfield.
Ya, meskipun selama ini aku selalu memilih untuk bertarung di garis depan sendirian. Mungkin memang itu satu-satunya cara bertahan hidup yang diizinkan oleh traitku. Tapi ini pertama kalinya aku mempercayakan punggungku kepada orang lain. Namun di sisi lain Juan senang, karena ia bisa mendapatkan banyak stack hanya dengan menghabisi monster di belakang Hyesung, dan ia berpikir bahwa skill Spear of Judgment memiliki trait unik Piercing Rank De Jong membuat serangannya langsung menembus armor dan langsung kena ke tubuh monster. Jadi dengan begini, aku bisa menjadi MVP di pertarungan bos nanti. Wah, aku sudah tidak sabar dengan lootingan bos yang lezat itu. Ya, untungnya orang lain tidak bisa melihat efek skillku. Tapi meskipun begitu, aku tidak boleh terlalu jelas menunjukkan kalau aku pakai skill Blood Battle. Jadi aku harus membuat monster di sekitar Hyesung setengah sekarat dan perlahan-lahan mengumpulkan stack. Lalu ia berteriak, "Pemimpin tim, ada 3 monster di sana, ambillah last hitnya." Mendengarnya, Hyesung langsung memuji Juon atas bantuannya. Namun Juon malah kebingungan, karena kenapa Hyesung tiba-tiba saja memujinya, padahal ia sebelumnya pernah mengambil item Boss Field di Raid Sky Island. Ditambah lagi, ada apa dengan tatapannya yang aneh itu? Ya, sepertinya aku lebih baik berhenti untuk membantunya. Lalu orang-orang yang sudah sampai di atas, jembatan yang terbuat dari batu mengatakan bahwa berdasarkan data tim pengintai, seharusnya bos berada di dalam jurang ini. Namun, Hyesung merasa sedikit cemas karena quest dengan batas waktu yang sedang mereka jalani bisa saja kehabisan waktu sebelum mereka sempat menyelesaikannya. Lalu salah satu orang mencoba bertanya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Hyesung mengatakan bahwa kita akan bergerak sesuai strategi yang sudah ditetapkan. Jadi tolong pancing monster yang ada di sekitar sembari menunggu. Jadi kita akan memancing monster-monster lemah untuk mengatur ulang agro mereka, dan bos akan ditarik ke sini untuk kita kalahkan bersama. Lalu setelah mereka mengalahkan beberapa monster, Juon mengatakan bahwa seharusnya ini sudah saatnya untuk Boss Field muncul. Dan seketika terjadi guncangan, diikuti dengan Hyesung yang berlari memperingati timnya bersiap untuk bertarung. Mendengarnya orang-orang senang karena saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Namun saat mereka melihat ukuran sebenarnya dari bos monster, seketika mereka menjadi panik karena bos monster itu yang sangat besar. Lalu, Hyesung langsung menyuruh orang-orang untuk segera keluar dari zona sempit, dan hal itu pun langsung membuat orang-orang berlari dengan rasa yang sangat panik. Namun saat mereka menoleh ke belakang untuk memastikan apakah Boss Field masih mengejar, mereka malah dibuat kebingungan, karena Boss Field yang malah berhenti dan seperti tidak mau untuk melewati jembatan itu. Tapi saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba saja Boss Field meraung dengan sangat keras hingga membuat mereka langsung menutupi kupingnya karena suara yang begitu keras. Lalu saat mereka masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba saja ada salah satu orang yang memberitahukan bahwa para undead sedang berjalan ke arah mereka. Melihat hal itu membuat Hyesung sangat kesal, karena keadaan yang benar-benar sudah tidak sesuai dengan rencana. Lalu salah satu orang mengatakan, ini terlalu gila kalau kita harus melawan gelombang monster itu. Yang ada hal itu sama saja dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. Tapi jika kita kembali masuk, maka kita harus melawan Boss Field. Ini benar-benar kacau. Karena apapun yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang sama saja, yaitu kematian. Lalu Juon berpikir bahwa sekarang hanya ada 2 pilihan antara melawan Boss Field yang tampak kuat atau Wave Monster yang tidak ada habisnya. Jadi, jika dipertimbangkan dari bentuk field ini yang seperti tabung panjang yang membelah dataran dan area berbatuan, maka kalau begitu, dan seketika Hyesung terkejut karena melihat Juon yang menerjang maju ke arah Boss Field. Lalu dengan cepat Hyesung langsung berteriak, mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin Juon lakukan. Namun ia seketika terdiam saat melihat Juon yang berhasil memukul mundur Boss Field. Lalu Juon berteriak, "Hei, lihatlah, kalau armornya bisa ditembus, maka lebih baik kita habisi saja Boss Field ini." Mendengarnya, Hyesung langsung meminta orang-orang untuk mengarahkan semua serangan kepada Boss Field. Lalu dengan cepat orang-orang pun berlari ke arah Boss Field sembari bersiap untuk menyerangnya. Namun saat salah satu anggota tim hampir terkena serangan undead, tiba-tiba saja ada serangan yang menghantam para undead hingga mengakibatkan jembatan batu itu harus roboh, tidak bisa menahan serangan tersebut. Lalu Juon yang baru saja menghancurkan jembatan kembali, berfokus kepada Boss Field yang sekarang sudah berdiri dengan gagahnya di hadapan mereka. Kemudian Hyesung meminta orang-orang untuk tenang, karena mereka hanya perlu melakukan strategi yang sama seperti sebelumnya, meskipun ukurannya lebih besar, tapi tetap saja dia hanya monster yang memiliki pola yang sama dengan monster biasanya. Jadi tank
kalian akan menahan monster di area berbatuan. Lalu fighter yang lincah akan menarik aggro boss dan memancing serangan boss. Dan sekarang, karena boss sudah terkepung, kerahkan semua serangan kalian. Lalu Juon dan orang-orang lainnya langsung mengerahkan skill terbaik mereka untuk menumbangkan. Boss field itu, melihatnya Hyesung senang karena mengira bahwa strateginya sudah berhasil, dan mereka hanya perlu mengulang-ulangnya saja untuk menang. Namun Sang Wook merasa aneh, karena sejak kapan jarak mereka dengan jurang sedekat ini. Lalu rekannya mengatakan bahwa bos bajingan itu sengaja mendorong kita ke arah tebing yang semakin lebar, dan setelah ia mengatakan hal itu, tiba-tiba saja ia terlempar akibat terkena teriakan dari Boss Field. Melihat hal itu membuat Hyesung kesal dan meminta mereka untuk segera pindah dari dekat tebing. Lalu ia pun langsung menerjang maju ke arah Boss Field dan menahannya untuk sementara waktu agar para tank bisa berpindah dari dekat tebing. Namun saat timnya cemas dengan kondisinya, ia malah meminta mereka untuk segera menyerang Boss Field karena ia telah menahan pergerakan bosnya. Lalu dengan cepat, Juon langsung mengarahkan skill Spear of Judgment yang langsung menghujam Boss Field hingga membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian, Juon berpikir bahwa sebagian besar tubuh Boss Field memperlihatkan wajah dan lehernya yang tampak seperti titik vitalnya. Dan mungkin orang mengira bahwa itu adalah kelemahannya. Tapi dalam situasi di mana kita harus menahannya, maka kaki kiri bajingan itulah kelemahan yang sebenarnya. Lalu dengan cepat, Juon langsung mengarahkan Spear of Judgment ke kaki kiri Boss Field yang membuat Boss Field kehilangan keseimbangannya. Dan melihat hal itu, Hyesung langsung bersiap untuk mengerahkan tebasannya yang diperkuat dengan skill Limit Break Rank S. Lalu sembari menerjang maju Hyesung, berpikir bahwa Juon cukup pintar karena mengincar kaki kiri yang bahkan tidak diperhatikan oleh siapapun yang membuat Boss Field kehilangan keseimbangannya. Jadi, dengan kesempatan yang telah diciptakan oleh Juon, aku tidak boleh hanya berdiri diam di sini sembari menunggu kekalahan. Jadi maka dari itu aku akan menunjukkan pada mereka skill rank S yang kau dapat setelah mencapai level 35 dan dengan sangat cepat. Hyesung langsung menebas kaki Boss Field menggunakan skill Cleaver All-In on Strike rank S yang memiliki efek menebas apapun yang ada di jalurnya dan menghabiskan 50 stok Blood Frenzy. Lalu, memberikan serangan tambahan setara 100% dari strength. Dan jika memiliki passive trait rank SS untuk class fighter, maka damage akan meningkat 20%. Jika strength 100 atau lebih, akan mendapatkan 50 agility tambahan atau stamina selama 10 menit. Lalu, Hyesung berpikir bahwa dengan begini, maka ia akan menjadi MVP di raid kali ini. Namun saat Hyesung ingin meminta rekan-rekannya untuk segera menyerang Boss Field yang kakinya sudah terpotong satu dan ia juga merasa bahwa kaki Boss Field bisa kembali beregenerasi. Tapi rekan-rekannya hanya terdiam, karena melihat bahwa Boss Field telah memasuki fase keduanya, di mana ia sekarang tidak lagi berjalan seperti seekor banteng, melainkan berjalan seperti seekor Minotaur. Lalu saat otot-otot Boss Field menegang, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem yang menginformasikan bahwa Wide Area Strike Rank A telah diaktifkan dan Ignore the Weak Rank S telah diaktifkan. Melihat hal itu, Juon mengatakan, ya Boss Field spesial ini telah bertingkah seperti robot Transformer saja. Namun ternyata, kejutan dari Boss Field tidak sampai situ saja, di mana Boss Field mengambil senjata dari mulutnya dan dijelaskan. Wide Area Strike Rank A memiliki efek aktif saat Armor Vartan hancur dan semua stat naik 30 poin, lalu Defense naik 1 tingkat, mensummon senjata, Soulbound Rank S, meningkatkan Attack Power 1 tingkat. Lalu Ignore the Weak Rank S memiliki efek mengabaikan damage dari musuh dengan level lebih rendah dari pengguna yang sekarang, berlevel 55. Jadi, dengan begitu pembagian efektivitas serangan adalah level 54-45 mendapatkan pengurangan serangan 20%, level 44-25 mendapatkan pengurangan serangan 50%, lalu level 24-15 mendapatkan pengurangan serangan 70%, dan level 14 ke bawah mendapatkan pengurangan serangan 99%. Melihat hal itu membuat Hyesung sangat terkejut dengan skill yang sangat tidak masuk akal. Dan Juon yang mendapatkan pengurangan serangan 70%, berpikir bahwa berarti sekarang kita hanya bisa memberikan damage 30% dari damage aslinya, yang justru disitulah letak asiknya. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.